Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu saham yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong yang sudah beliau jual ya. Dan ternyata setelah beliau jual, harga sahamnya justru terbang, justru naik bahkan sampai 2 kali arah. Teman, sebelum kita bahas saham tersebut, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga join Telegram kami ya, join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena di situ kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan ya. Oke, selamat menonton. Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu ya saham yang dimiliki oleh beliau dan sudah beliau jual, yaitu MBSS ya. Saat itu beliau menjual di harga 660 dan ternyata setelah beliau jual di 660 harga sahamnya justru naik bahkan menyentuh di harga 900. Nah, sekarang kita hitung nih. Kalau kita lihat harga saham saat ini ya, pergerakan harga saham MBSS yang ditutup tanggal 8 Oktober 2021 kemarin ya, MBSS ditutup di 940, artinya kalau kita hitung secara year to date, harga sahamnya sudah naik 99%. Nah, kita akan bahas di video ini. Cuman sebelum kita bahas sahamnya, saham MBSS, saya ingin sharing dulu atau kita akan cari tahu dulu nih, kira-kira Pak Loh Keng Hong cuan berapa sih dengan menjual MBSS ini di harga 660 ya. Nah, sekarang kita akan lihat histori kepemilikan beliau di MBSS. Kalau kita melihat annual report tahun 2015 ya, di sini belum ada nama Pak Loh Keng Hong-nya ya. Artinya kemungkinan beliau belum masuk di tahun 2015. Tapi kalau kita lihat annual report tahun 2016, nah, beliau sudah muncul ya di nomor 3, kepemilikan 3 besar dari MBSS dengan kepemilikan sebanyak 48 juta lembar MBSS ya, atau setara 2,7% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh MBSS ya. Sementara Indika Energi memiliki 51%. Nah, 48 juta lembar saham yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong tahun 2016. Kemudian kalau kita lihat annual reportnya di tahun 2017 ya, beliau menambah kepemilikannya ya, dari 48 juta lembar saham beliau tambah nih akhirnya menjadi 78 juta lembar dan kepemilikannya menjadi 4,5%. Dan ternyata nggak sampai di sini saja teman-teman sekalian. Tahun 2018 ya, ini ngomong annual report tahun 2018, ini tulisannya tertutup ya, ketutup ya. Tahun 2018 beliau menambah kepemilikannya sampai berjumlah 88 juta lembar saham dengan persentase 5,1%. Dan tahun 2019 beliau pun menambah lagi. Akhirnya prosentasenya mencapai 5,6% atau sebanyak saham yang beliau pegang ya, sebanyak 97 juta lembar saham MBSS. Nah, dan tahun 2020 pun beliau menambah lagi saham MBSS sampai mencapai 101 juta lembar MBSS dan kepemilikan beliau sampai akhir tahun 2020 sebesar 5,8%. Nah, berarti kita bisa lihat ya kira-kira berapa sih harga beli beliau gitu. Kalau kita lihat lagi secara histori kepemilikan beliau di MBSS dari tahun 2016 ya, 2016 sampai 2020 ya. Kepemilikan terbesar alias pembelian terbesar beliau terjadi di 2016 sebanyak 48 juta lembar ya. Kemudian beliau nambah lagi di tahun 2017. Jadi pembelian terbesar beliau di range 2016 dan 2017, dimana kalau kita lihat harga saham MBSS di tahun 2016 itu berkisar 200 sampai 300 rupiah dan tahun 2017 harganya 300 sampai 400 rupiah ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan mungkin karena kita nggak tahu nih average buying cost-nya beliau di berapa. Cuman kalau kita lihat dari histori harga sahamnya
Ya kira-kira mungkin ya, kira-kira sekitar 250-an mungkin average cost beliau mungkin ya, cuman saya sendiri juga tidak tahu, ini hanya perkiraan saja. Artinya kalau sekitar 250 average cost beliau dan akhirnya beliau jual di harga 660 di sini ya, beliau menjual sebanyak 101 juta lembar saham di harga 660 ya, beliau kurang lebih mendapatkan cuan sekitar 150% atau hampir 200% ya. Kalau kita hitung sejak 2016 sampai sekarang berarti sekitar 5 tahun beliau menghold saham ini dan beliau mendapatkan cuan sekitar hampir 2 bagger ya, 200%. Kira-kira 200% dalam 6 tahun ya, kalau menurut saya sendiri untuk ukuran investasi ya tetap bagus gitu, dan bagus banget gitu. Yield investasi selama 5 tahun dengan yield 200% ya, 150 sampai 200% itu tetap bagus buat saya. Ya, nah, sekarang kita akan lihat nih saham MBSS-nya. Kenapa sih beliau jual? Karena kalau kita lihat beritanya ya, beliau jual karena alasannya kinerjanya tidak begitu bagus seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek nih. Ya, kita cek. Nah, MBSS sendiri adalah perusahaan transportasi laut atau perusahaan perkapalan ya, dengan fokus utamanya adalah kapal tongkang atau kapal pengangkut batu bara. Kalau kita lihat paparan publik dari MBSS sendiri per tahun 2020, MBSS sendiri punya sekitar 57 kapal tongkang. Nah, sekarang kita lihat kinerja operasional di tahun 2021 ini. Kalau kita lihat laporan laba rugi MBSS ya per semester 1 2021 ini sebenarnya kinerjanya bagus ya, dimana pendapatannya naik 14% dan laba kotornya naik 150% ya, dan ini adalah angka yang bagus. Cuman kalau kita lihat secara laba bersihnya ya, laba bersih sebenarnya laba bersihnya naik 110% nih, dari rugi 4 juta dolar menjadi untung 300.000 dolar. Tetapi laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk hanya 67.000 US dollar ya. Jadi sebagian besar justru diberikan atau dikembalikan ke kepentingan non pengendali, ke pemilik non pengendali. Nah, saya juga nggak tahu nih kenapa dari laba 300.000 ini yang menjadi pemilik entitas induk alias yang menjadi pemegang ya, menjadi labanya pemegang saham MBSS hanya 67.000 saja gitu. Jadi memang sangat kecil ya dibandingkan dengan total laba yang dihasilkan. Ya, nah ini. Tapi bagaimanapun juga ya, kinerjanya tetap naik ya, naik 103% dari rugi menjadi laba. Di kuartal 1 kemarin perusahaan masih mencatatkan rugi gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat histori dari pendapatan maupun laba bersihnya, sebenarnya pendapatannya pun juga turun ternyata ya, historinya turun dari 151 juta US dollar di tahun 2013 ya. Kemudian tahun 2020 hanya bersisa 55 juta dolar saja. Nah, kemungkinan kalau saya sendiri memprediksi di tahun 2021 ini sampai akhir tahun kemungkinan bisa mencetak pendapatan 58 juta US dollar ya. Jadi ini angka yang konservatif ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, naik 14% seharusnya bisa lebih tinggi lagi, tapi kita ancang-ancang untuk kenaikannya konservatif saja gitu ya. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah laba bersihnya teman-teman ya. Laba bersih kalau kita lihat hanya 67.000 dolar. Artinya apa? Artinya sangat kecil labanya ya. Tidak bisa menembus 1 juta dolar. Saya juga memproyeksikan di tahun 2021 ini dengan level optimis ya, dimana tahun 2021 ini bisa mencetak laba 1 juta dolar. Ini level optimis saya. Jadi kita akan hitung nih level optimisnya ya. Dan ketika kita proyeksi di level optimis saja, sebenarnya juga kita lihat historinya ternyata juga turun ya, dimana tahun 2013 laba bersihnya hanya 38 juta US dollar, tapi di tahun 2015 sampai 2018 cenderung rugi gitu. Cenderung rugi. Tahun 2020 ya rugi ya, pasti rugi karena ada pandemi, rata-rata perusahaan juga mengalami kerugian.
Nah oke, sekarang kita lihat valuasinya ya dan histori valuasinya. Dengan asumsi bahwa tahun 2021 ini perusahaan bisa mencetak laba 1 juta dolar ya, dan ini adalah level optimis seperti yang saya katakan di awal ya, maka ROE-nya kurang lebih 0,72% ya. Jadi yang garis warna ungu yang di bawah ini adalah garis ROE. Nah, ROE 0,72%. Kemudian dengan kita hitung secara PBV di harga 940 saat ini, menunjukkan PBV perusahaan sudah mencapai 0,81%. Nah, sekarang kita lihat nih, histori PBV dari MBSS sendiri juga jarang sekali menyentuh 0,8 kali gitu ya. Bahkan tahun 2013 dan 2014 saat ROE-nya bagus ya, 16%, 8% dan sebagainya, ternyata histori PBV-nya hanya 0,5-0,6 saja gitu. Alias ya sekarang di harga 940 ini sudah termasuk harga tertingginya gitu ya. Valuasi tertingginya sejak 2013, padahal ROE-nya dengan laba bersih yang optimis bisa mencapai 1 juta dolar itu masih kecil gitu. Ya 0,72% masih kecil. Nah, artinya apa kesimpulan yang bisa saya ambil, bisa kita ambil ya? Yang pertama, memang kalau kita lihat kondisi neracanya sehat ya, dimana kasnya berlimpah. Jadi perusahaan ini memiliki 34 juta dolar kas di dalam perusahaan ini atau setara dengan 18% aset. Artinya apa? Kalau perusahaan memiliki kas yang besar, maka kita tidak perlu khawatir bahwa perusahaan akan masuk ke PKPU atau gagal bayar ya. Kemudian hutang banknya juga kecil, hanya sekitar 18 juta dolar. Artinya dengan kas yang dimiliki, perusahaan masih bisa membayar semua hutangnya. Dan kalau kita hitung secara debt to equity ratio ya, dari perusahaan sekitar 12%. Ya, jadi kita lihat kondisi neracanya sebenarnya sehat. Kemudian kalau kita lihat kinerja di kuartal 2 sampai kuartal 2 2021 ini tetap bagus ya, di mana MBSS ini mencetak pertumbuhan kinerja, mencetak kenaikan kinerja, di mana pendapatannya naik 14%, laba bruto naik 150%, dan laba bersihnya naik 103%. Dengan proyeksi laba sampai akhir tahun 2021 ini sebesar 1 juta US dollar, maka proyeksi ROE-nya hanya sekitar 1% ya, 0,7 sampai 1% saja. Kemudian kalau kita lihat valuasi saat ini di harga 940 ya, menunjukkan PBV 0,8 kali dengan 156 kali per ya, dimana kalau kita bandingkan ROE 1% dengan PBV yang hampir menyentuh 1 kalinya dan juga per 156 kali, ya menurut saya valuasinya saat ini mahal ya, sudah mahal ya. Jadi kalau menurut saya ketika Pak Loh Keng Hong menjual di harga 660 pun, kalau kita hitung ya, walaupun 660 level PBV-nya masih di sekitar 0,5 kali, tetapi pernya pun juga sudah tinggi di kisaran 80 kali. Jadi menurut saya Pak Loh Keng Hong sudah tepat nih menjual MBSS di 660 ya. Perkara naik lagi ya nggak masalah, itulah yang namanya pasar saham, kita nggak tahu setelah valuasi mahal pun tetap bisa naik. Ya, cuman buat kita yang kita pengennya harganya murah terus ya, biasanya kita akan cari saham-saham lain yang valuasinya lebih murah lagi. Oke, itu sekilas review mengenai saham MBSS. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat umum saja, jadi bukan rekomendasi beli maupun rekomendasi jual. Silahkan teman-teman tinjau lagi analisanya, karena siapa tahu saya dalam analisa masih kelewat, ada angka-angka yang salah saya perhitungkan ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.